Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi, Bu Polisi, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yuk kita dengarkan fatwa pencerahan dari Tat Muflih S. Orang ini, Ustadz ini adalah lulusan Universitas Madinah. Bila demokrasi haram, lalu kenapa tunduk dan patuh kepada pemimpin dari hasil demokrasi? Jawabannya karena nas yang menyuruh untuk itu. Di kantor seluruh pegawai wajib mengikuti upacara 17 Agustus. Tapi saya tidak hadir. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Apakah berdosa jika tidak bayar pajak kendaraan? Tidak berdosa. Apakah bayi yang keguguran pada usia 9 bulan kehamilan harus disolatkan? Tidak harus, tapi sunnah. Diberi nama? Iya. Bagaimana sikap kepada tetangga yang memberi kotakan dari acara tahlilan? Apakah dimakan atau tidak? Jawabannya tidak dimakan. Tapi kasih kepada yang membutuhkan, misalnya orang miskin yang butuh makanan, atau bisa dikasih hewan untuk makanan mereka. Untuk kondisi pertama, jika keguguran setelah roh ditiupkan, maka janin tersebut berhak untuk mendapatkan sholat jenazah. Ada kewajiban sholat jenazah untuk janin. Lain halnya jika sebelum 4 bulan 10 hari. Maka baru sebulan atau baru 2 bulan keguguran, maka tinggal dimakamkan saja tanpa perlu disolatkan. Sebagaimana penjelasan seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza lam yatima khalquhu tufina. Jika proses penciptaan itu belum sempurna, kemudian sudah keguguran, cukup dimakamkan. Namun, jika keguguran terjadi setelah roh ditiupkan 4 bulan 10 hari, maka ada syariat sholat jenazah. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wasaqatu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati wa rahmah." Jika ada janin keguguran, maka ada syariat sholat jenazah untuknya. Dan dalam sholat jenazah tersebut terdapat doa untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Itulah di antara beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Tat Muflih yang dibangga-banggakan oleh jamaahnya sebagai lulusan Universitas Madinah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menceritakan bahwa orang yang menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka yakinlah bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Beliau terus menceritakan bahwa Imam Malik ini pernah diajukan beberapa pertanyaan, 50 atau berapa itu pokoknya, yang dijawab hanya 10 apa belasan itu. Tidak dijawab semuanya. Selebihnya Imam Malik rahimahullah mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Berarti kalau memang tidak tahu, sampaikan tidak tahu, daripada fatwanya menyesatkan terhadap orang yang bertanya, menyesatkan terhadap umat, apalagi di-upload di media sosial. Karena Anda sudah sebagai seorang ustadz, public figure, jamaahnya akan mengikuti begitu saja apa yang Anda sampaikan. Padahal apa yang Anda sampaikan jauh dari ilmu, jauh dari kebenaran. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling berani berfatwa adalah paling berani terhadap neraka. Nekat berarti orang ini. Sebagaimana kita tahu, Ustadz Wahabi kalau ditanya oleh jamaahnya itu kan menjawab, tapi fatwanya ya gitulah, ngalor ngidul. Mungkin yang lebih urgen kita bahas pertama kali adalah masalah keguguran bayi 9 bulan. 9 bulan disebut keguguran. Jika ada orang yang kehamilannya usia 6 bulan kemudian gugur, kata dia, keguguran. Kayaknya yang di depan pertanyaannya 9 bulan ya, bukan 6 bulan. 9 bulan. Bagaimana hukumnya, apa disolati? Maka jawaban Pak Muflih, tidak usah disolati. Diberi nama, iya, karena hukum menyolati bayi yang keguguran 9 bulan itu hukumnya adalah sunnah. Oke. Universitas Madinah, Ustadz lulusan Universitas Madinah yang dibanggakan oleh jamaahnya ini. Ayo sekarang kita bandingkan dengan fatwanya memang pengajar di Madinah itu. Siapa? Imam Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz ketika ditanya tentang masalah hukum janin, janin yang keguguran, maka beliau menjawab,
Idza kana al-janinu saqata qabla arba'ati ashhurin, jika janin ini gugurnya sebelum berumur 4 bulan, fala yusamma, ya ndak usah dinamai, walaysa lahu aqiqatun, dan ndak usah diakikahi. Karena innamal aqiqatu wat tasmiyatu liman saqata fil khamisi aw ba'dahu mimman nufiha fihi ruh. Yang diakikahi dan diberi nama itu yang gugur pada bulan kelima dan seterusnya, yaitu bayi atau janin yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Ini yang diakikahi dan diberi nama. Bayi yang sudah berumur 5 bulan ke atas, ini li'annahu yakunu adamian, maka itu hukumnya sudah anak Adam, lahu hukmul afrod, ya sudah seperti bayi-bayi yang meninggal lainnya itu. Artinya bayi yang sudah lahir kemudian meninggal itu hukumnya sama seperti itu sudah. Fayudbahu anhu, ya diakikahi, disembelihi kambing, sapi atau unta. Wa yusamma, diberi nama. Wa yughassalu atau wa yughsalu, dimandikan. Wa yusalla alaihi, dan disolati. Idza saqata, apabila gugurnya itu fil khamisi fama ba'dahu ba'da nafhir ruhi fihi, di usia kandungan 5 bulan dan seterusnya, yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Amma ma yaskutu fir rabi au fis salis, adapun bayi janin yang kegugurannya di bulan keempat apalagi ketiga, hadza laisa lahu hukmul afrod, maka ini tidak disebut hukum afrod, bukan hukum seperti bayi-bayi yang meninggal di usia setelah kelahiran itu, bukan seperti itu. Menurut Ibnu Bas, kesimpulannya adalah jika bayi ini kegugurannya ba'dal khamisah, setelah 5 bulan kandungan terus ke belakang, ini hukumnya sudah seperti afrod, seperti manusia biasa sudah. Bayi yang lahir kemudian meninggal sama sudah hukumnya seperti itu. Tapi apabila itu lahirnya 4 bulan ke bawah, ini namanya qabla nafrir ruh, maka tidak ada kewajiban apa-apa di sini. Sekarang pindah ke fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid yang dikutip oleh Pak Cinta Salep. Ini yang ditanyakan terhadap beliau Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, di mana keadaan-keadaan yang mayit itu tidak boleh disolati. Beliau menjelaskan di antaranya yang pertama adalah syahid fi ma'rakatil kufar, orang yang meninggal saat peperangan dengan orang kafir. Yang kedua adalah asiktu atau asuktu, bayi yang keguguran, janin yang keguguran. Wa masiktu atau asuktu fa idza lam yablu arba'ata ashhurin fala yusalla alaihi li'annahu laisa insanan. Bayi yang keguguran jika belum nyampe 4 bulan maka tidak usah disolati karena itu bukan manusia. Walam tumfah fihi ruh, dan belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Fa idza usqita ba'da arba'ati ashhurin minal hamli sulliya alaihi, jika kegugurannya itu setelah 4 bulan dari kehamilannya, usia kehamilannya, maka disolati. Qala Abdullah ibnul Imam Ahmad, sami'tu abi su'ila anil maulud, ayah saya yakni Imam Ahmad ini ditanyakan tentang hukumnya anak kecil, bayi. Mata yusalla alaihi, kapan bayi yang meninggal itu, keguguran itu disolati. Qala idza kana asiktu atau asuktu li arba'ati ashhurin sulliya alaihi, jika yang keguguran itu sudah mencapai 4 bulan maka harus disolati. Qila, kemudian ditanyakan lagi, yusalla alaihi wa illam yastahilla, masih disolati walaupun tidak menjerit. Qala faqala, Imam Ahmad menjawab, "Na'am, iya." Ini pertanyaannya di Masail Al-Imam Ahmad, riwayat putranya Abdullah, Shahifah 142. Itu yang dikutip oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Jadi kesimpulannya, dosen ulama Madinah yang menjadi anggota fatwa kerajaan Arab Saudi, yang katanya banyak ustadz-ustadz di Indonesia berguru kepada beliau, ternyata menjelaskan berbeda apa yang disampaikan oleh Pak lulusan Madinah ini, Ustadz lulusan Madinah ini. Ini yang benar Pak Mufli
Atau yang salah itu Ibnu Baz dan Syekh Sholeh Al-Munajjid sih? Untuk reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di awal video itu, saya akan juga buat part 1, part 2, part 3, part 4, part 4. Nyontoh Tat Mufli S, alumni Universitas Madinah.